Insyaallah. Semangat untuk teman-teman semua dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran ala Ustadzina Ustadz Abid selaku pembina UKM Merdeka Al-Kahfi yang telah memberikan sambutan. Kemudian memasuki acara yang utama atau acara inti yaitu seminar kewirausahaan dengan pemateri Ahmad Fajri. Sebelumnya saya bacakan kurikulum vitae terlebih dahulu. Ini mungkin secara singkat saja. Insya Allah beliau sekarang tinggal di Brebes, Sirampok, Jawa Tengah. Lebih detailnya yaitu Jalan Masjid Nurul Huda 3, Batusari, Sirampok, Brebes, Jawa Tengah. Untuk tempat tanggal lahirnya yaitu Banyumas 10 Agustus 1996. Untuk riwayat pendidikan yaitu SD Negeri 1 Adisana, kemudian SMP Negeri 2 Kebasen, kemudian SMA-nya di SMA Negeri 1 Banyumas, dan insya Allah untuk S1 beliau mengambil sarjana farmasi di UMP, kemudian mengambil profesi apoteker juga. Kemudian untuk pengalaman bisnis yaitu menjadi owner apotek Fatih Pharma, kemudian menjadi owner Aku Desainku dan SCT Sirampok Jeep Trip. Kemudian prestasi yang diperoleh yaitu peraih penghargaan nasional dan internasional di 7 negara Asia: Jepang, Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Indonesia. Ya. Langsung saja kita kepada pemateri seminar kewirausahaan ini, kepada Mas Ahmad Fajri, sarjana farmasi. Saya persilahkan. Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abid Yenur Badarudin, yang kami hormati teman-teman peserta audien webinar seminar online yang diadakan oleh Lembaga Dakwah Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan bisa bertemu secara virtual melalui aplikasi Google Meeting. Mudah-mudahan bisa membawa berkah, manfaat yang kelak nanti teman-teman bisa aplikasikan dalam dunia bisnis. Nah, ini saya tes dulu ya. Untuk terkait dengan suaranya, mohon maaf ini suaranya terdengar jelas, soalnya saya tidak pakai earphone ya, saya hanya mengandalkan laptop saja. Iya, jelas Mas. Jelas banget ya. Oke, baik. Mbak, Mas, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini sebenarnya tugas saya itu bukan untuk mengajari atau menggurui, karena saya sendiri bukan guru, bukan juga dosen seperti Pak Abid, tapi hanya sekedar sharing dan mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan bisnis ini, Masya Allah ya, bisnis ini adalah salah satu usaha yang mungkin sebagian besar diminati oleh banyak orang, tapi juga sebagian besar menjadi momok atau ibaratnya bahasa kasarnya adalah membuat ketakutan bagi orang yang belum pernah mencobanya sama sekali. Termasuk saya juga gitu. Saya awal pertama kali buat bisnis atau membangun bisnis itu Masya Allah ya,
wah ini modal segini itu nanti bangkrut nggak gitu. Nah, wah jangan-jangan kalau udah bikin ini nanti bangkrut nih. Wah jangan-jangan kalau ini dan sebagainya. Wah, pokoknya penuh dengan suzon gitu. Penuh dengan prasangka-prasangka yang buruk dan akhirnya ya buruk beneran gitu. Nah, satu hal buat teman-teman yang ketika akan membangun sebuah bisnis, mantapkanlah niat. Niat kita membangun bisnis untuk apa? Jangan sekedar hanya untuk sekedar mencari profit, keuntungan, atau hanya sekedar mencari uang dan lain sebagainya. Tapi jadikanlah bisnis itu adalah niat kita untuk membangun peradaban umat. Nah, peradaban umat yang seperti apa? Nah, saya masih ingat teman-teman sekalian, ketika sebelum saya bergelut di bidang bisnis, ada salah satu seorang pengusaha ya, saya nggak akan sebut namanya. Beliau pengusahanya ini, Masya Allah ya, dermawannya luar biasa. Beliau menggunakan kekayaannya ini untuk umat ya. Jadi mulai untuk membantu orang lain, bahkan mempekerjakan orang lain, dan untuk membantu mereka-mereka yang sebenarnya berada di bawah kita. Nah, dari pengusaha itu saya belajar, oh ternyata fungsinya orang membangun bisnis itu selain kita bermanfaat bagi umat, juga kita harus membangun sebuah peradaban. Nah, saya berharap buat teman-teman sekalian ketika membangun bisnis, niatkanlah yang pertama itu. Dan yang paling utama adalah niatnya ikhlas teman-teman sekalian. Ingat, mau sehebat apapun bisnis kita, sebesar apapun bisnis kita, kalau kita niatnya nggak ikhlas, niatnya ada niat-niat yang lain, ya saran saya jangan berbisnis. Cari yang lain lah. Jadi bekerja atau dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya mau baca tornya nih. Yang pertama ini ada beberapa bisnis apa yang saya jalani saat ini. Qadarullah Allah hari ini amanahkan untuk mengurus bisnis. Yang pertama di Apotek Fatih Pharma, berada di Jalan Pakis Haji ya, depan Polsek Sirampok. Silakan yang main ke Sirampok ke arah Guci bisa mampir ke apotek kami di depan Polsek. Nah, kemudian ada Aku Desainku. Nih, Aku Desainku memang bisnis ini sejak awal menikah ya. Saya menikah cukup muda, teman-teman sekalian, di usia 21 tahun. Menikah di semester 7 ya. Pak Abid mungkin tahu sejarahnya juga karena beliau itu guru pribadi saya, ustadz saya juga. Kalau dimintai tentang hal-hal terkait dengan mundakahat pernikahan, beliau jagonya. Nah, pantas belajar sama beliau ya. Nanti jangan baper ya, apalagi hari Ahad ya. Jomblo itu harus bermanfaat. Jangan malah keluyuran, menuhin jalan, bikin macet ya. Saya nggak suka sekali kalau jalan itu macet dengan jomblo-jomblo ya. Mending di rumah, ikut seminar, webinar yang bermanfaat. Nah, insyaallah. Nah, kemudian ada satu bisnis yang sebenarnya terkait dengan hobi ya, namanya SGT, Sirampok Jeep Trip ya. Sirampok Jeep Trip ini sebenarnya awalnya karena hobi. Saya hobi qadarullah off-road, suka main di hutan, pakai mobil. Nah, itu saya jadikan, jadi kita open trip ke Guci, kemudian kita camping di kaki Gunung Slamet, kemudian malam harinya kita makan dan sebagainya. Cuma kita tetap pakai protokol-protokol kesehatan. Cuma saat ini memang kita off-kan dulu untuk sementara waktu, karena masih dari Dinas Pariwisata belum diizinkan secara penuh untuk melakukan trip, terutama off-road ya, masih belum diperbolehkan secara penuh. Nah, untuk teman-teman sekalian, pertama kali membangun bisnis itu jujur saja teman-teman sekalian, kalau ditanya soal modal ya, saya modal nggak punya modal gitu. Modal saya ya cuma ikhtiar, doa dari kedua orang tua, istri, dan lain sebagainya. Itu jadi modal utama kita. Banyak orang punya material, punya uang, tapi dia nggak punya modal ini nih, doa ini. Jadi menganggap sepele doa ini. Doa ini Masya Allah teman-teman sekalian. Kalau teman-teman percaya atau tidak percaya ya, saya hampir setiap hari kalau misalnya ada project bisnis baru, saya selalu konsultasi dengan ibu saya. Saya punya, alhamdulillah masih diberikan satu orang tua yang masih hidup, ibu ya. Kalau almarhum abah itu udah meninggal dunia tahun 2014 ketika awal kuliah. Nanti saya akan cerita juga. Saya terjun bisnis juga karena waktu itu bapak meninggal ya, bapak meninggal dunia sehingga harus terjun di bisnis. Nah, saya setiap hari kalau ada project baru, saya minta ke beliau, Umi, mohon doakan Fajri punya bisnis yang sedang dikembangkan. Semoga Allah ridhoi ini, semoga Allah berikan kelancaran rezeki ini.
Saya setiap saat meminta ke beliau. Karena teman-teman sekalian, doanya seorang ibu itu luar biasa sekali gitu. Yang paling mustajabnya sekali. Apalagi ketika teman-teman ya besok ketika sudah menikah ya. Sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya istri. Kewajiban yang pertama sebagai seorang laki-laki adalah berbakti kepada ibunya. Nah, itu buat teman-teman sekalian ya. Ini jadi bahas-bahas kepernikahan juga nih. Nah, oke. Doanya Masya Allah ya teman-teman. Pokoknya berusaha setiap saat meminta doanya beliau ya. Ketika didoakan sama beliau, insya Allah semua yang apa yang kita inginkan Allah akan berikan ijabah, berikan terkabulnya sebuah doa tersebut. Pertama kali bangun bisnis, teman-teman sekalian, saya memang menghadapi masalah yang luar biasa. Qadarullah dari sekian bisnis yang saya bangun, itu hasil dari kerjasama bersama beberapa orang teman, dan akhirnya dari kerjasama itu ternyata akhirnya hancur ya bisnis itu. Dan teman-teman yang bangun bisnisnya sama keluarga, sahabat, teman, hati-hati ketika kerjasama dengan orang-orang ini. Teman itu ya memang bagus kita kerjasama dengan teman. Yang penting keduanya itu saling terbuka, itu bagus sekali, sahabat atau keluarga. Cuma saran saya hati-hati. Kalau masih bisa sanggup bikin bisnis sendiri, bikinlah bisnis secara sendiri, pribadi. Bikin sendiri, teman-teman kalau mau mempekerjakan karyawan ya silahkan mempekerjakan karyawan sendiri. Karena mohon maaf saya sudah berulang kali Pak merintis bisnis bersama teman-teman itu, Masya Allah, jungkir baliknya luar biasa. Ada banyak suhuzon yang ada di dalamnya gitu. Kecuali teman-teman keduanya atau sahabat tim dalam membangun kerjasama itu akan baik sekali. Ini sekedar saran karena saya sendiri merasakan ketika kerjasama dengan orang lain itu jadi bebas. Kita punya ide kreatif tentang bisnis, ini jadi akan, mohon maaf ya, kadang-kadang nggak leluasa. Dari teman si A itu akan ngomong B, dari B ngomong C, dan lain sebagainya. Jadi nggak akan leluasa untuk mengembangkan bisnis. Itu salah satu kelemahan ketika kita membangun bisnis secara bareng-bareng. Resikonya lebih tinggi. Nah, jadi saran saya kalau misalnya teman-teman mau bangun bisnis, bangunlah secara pribadi, bangunlah secara sendiri, dan bisnis itu adalah menjadi hak penuh teman-teman semuanya. 100% menjadi hak penuh teman-teman. Jadi udah nggak ada yang perlu dipengaruhi, jadi udah nggak ada yang suzon dan lain sebagainya. Nah, tahun 2014 teman-teman sekalian, ketika awal masuk kuliah ya di farmasi UMP, saya udah mulai buka bisnis itu. Pertama itu saya jualan kaos ya teman-teman sekalian. Jualan kaos, bikin kaos, merchandise dan lain sebagainya yang saya jual ke teman-teman sendiri. Karena mohon maaf teman-teman, tahun 2014 qadarullah Allah ambil orang tua yang paling hebat untuk saya. Abah meninggal dunia ketika pertama kali saya masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saat itu saya harus mikir, bapak kebetulan pensiunan ya, pensiunan guru, PNS. Kalau gajinya PNS kalau sudah meninggal, mohon maaf kalau bapak sudah meninggal itu gajinya jadi separohnya, sekitar 1,5 farmasi yang SPP-nya mohon maaf ya. Kalau SPP di farmasi UMP itu kalau nggak salah sekitar 8 juta kalau zaman saya. Nah, Masya Allah 8 juta itu udah di 1.500.000 mau dikemanain gitu kan. Nah, 1.500.000 ke 8 juta itu kan jauh sekali. Nah, akhirnya saya berpikir, ya Allah, saya harus berjuang nih. Saya harus membuka bisnis, jualan apapun, dagang apapun gitu. Nah, jadi akhirnya terjunlah di dunia bisnis, jualan garment, jualan kaos dan lain sebagainya gitu. Pertama kali itu. Pertama kali akhirnya beberapa tahun berikutnya saya ikut mengembangkan sebuah bisnis properti di Purwokerto, properti syariah. Saya ikut juga mengembangkan di situ. Ya, sekarang sih sudah off sih, cuma itu untuk pembelajaran aja ya. Jungkir baliknya ya, jungkir balik awal-awal bergabung di dalam dunia bisnis. Nah, teman-teman sekalian, bisnis ini saya sarankan buat teman-teman yang mau terjun di bisnis untuk pertama kalinya atau yang kedua kalinya mungkin. Yang pertama teman-teman itu harus kuat mentalnya, harus kuat prinsipnya, harus keras dalam usahanya. Jangan dikira seorang pengusaha itu santai-santai. Tidak pernah ada dalam kamus seorang pengusaha itu santai-santai teman-teman sekalian. Saya masih ingat hari ini pun saya merasakan ya, setelah dari BMP ngurusin apotik, ngurusin ini dan sebagainya. Boleh dikatakan
kerja itu, mohon maaf teman-teman, mungkin akan memonitoring bisnis kita itu hampir 24 jam. Contohnya ya, kayak misalnya saya apotek ini kita buka dari pagi ya, dari pagi sampai malam. Jadi dari pagi sampai malam itu kita monitoring terus by online. Kadang bahkan kalau sudah waktunya tur, itu masih ada aja permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi harus dikuatkan dulu. Pengusaha memang kalau dilihat dari luar itu enak sekali ya. Wah, bisa beli ini, bisa buat beli itu, bisa bangun ini, bangun itu, yaitu secara material. Tapi teman-teman nggak pernah tahu yang ada di dalam kerisauan pengusaha itu. Nah, tapi satu hal teman-teman, ketika teman-teman sudah membangun bisnis penuh dengan kesibukan dunia, itulah yang harus hati-hati. Ya, kenapa harus hati-hati? Banyak orang hari ini, termasuk teman-teman saya, seorang banyak pengusaha juga, teman-teman pembisnis, dia sudah sibuk dengan urusan dunianya, akhirnya lupa dengan apa yang jadi tujuan intinya, ibadah. Nah, jangan sampai kita buka bisnis melupakan apa yang menjadi kunci utama kita, ibadah. Ibadah kepada Allah. Karena keberkahan sebuah bisnis itu akan berpengaruh sekali dengan keberkahan kita, ibadah kita. Nah, banyak teman-teman saya, mohon maaf saya sedikit cerita ya, ini mungkin jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Dia kerja pagi sampai malam ngurusin bisnisnya, tapi lupa dengan sholatnya. Nah, ini nggak boleh seperti ini ya. Teman-teman silahkan buka bisnis sampai luar negeri, mau berbagai macam, dari darat, air, laut, terserah lah bisnisnya apa. Tapi satu hal yang paling utama, ibadah yang paling utama, sholat terutama ya. Kalau pengen teman-teman pengusaha ya, biasanya ini amalan rutin buat teman-teman pengusaha itu adalah sholat duha ya. Sholat duha ini Masya Allah mudah bisa menerapkan ini, raihlah lupa, raihlah akhiratmu. Karena akhirat itu yang paling penting. Genggamlah akhiratmu, maka dunia itu akan mengejarmu ya. Nah, itu yang paling penting teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, membuka bisnis ini memang sesuatu hal yang luar biasa ya. Teman-teman jualan saja sebenarnya sudah termasuk bisnis ya. Bisnis itu jangan dikatakan yang harus omsetnya miliaran, 3 triliun gitu dan sebagainya. Enggak juga. Teman-teman jualan menghasilkan 100.000, 200.000 itu namanya bisnis. Teman-teman udah bisa dikatakan teman-teman adalah seorang pengusaha. Nah, seorang yang mengembangkan bisnis. Nah, insya Allah ya. Nah, jadi nggak usah nggak usah terlalu sepandang dengan istilah bisnis ini. Bisnis ini miliarnya. Nanti juga ada fasenya teman-teman sekalian untuk menghasilkan uang yang miliaran ya. Insya Allah ada kesempatan ya. Oh ya, satu hal lagi teman-teman. Ini sedikit motivasi buat teman-teman sekalian. Kenapa sih saya terjun ke dunia bisnis teman-teman sekalian? Selain karena ingin bermanfaat, kepengen itu yang pertama santai, yang kedua kita bebas mau ngapain aja, mau kemana aja gitu, mau ibadah kapanpun itu rasanya enak banget gitu ya. Nah, enak terus luar biasa gitu ya. Jadi kita nggak akan terfokus dengan apapun ya. Nah, cuma ya sebenarnya hari ini saya sembari berbisnis juga sebenarnya saya tetap menjadi pekerja teman-teman. Mungkin tadi di CV belum saya sampaikan, saya tetap kerja di salah satu rumah sakit swasta di wilayah Brebes sebagai apoteker di bidang klinisi ya. Hari ini tugas saya memang sedang ngurusi corona ya. Insyaallah corona ini virus yang luar biasa. Mudah-mudahan segera hengkang dari negeri ini ya, biar bisnisnya juga bangkit semua. Karena teman-teman sekalian sedikit sharing, saya tidak menyalahkan coronanya, mungkin ini Allah berikan ujian kepada kita ya. Beberapa bulan ini, sejak bulan Mei 2020, Masya Allah, kami apotek ya, beberapa apotek yang kami dirikan, itu goncangannya luar biasa teman-teman menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi omset itu kami turun drastis teman-teman. Nah, turun drastis, biasanya omset, mohon maaf, jangan dikira sombong ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Omset kami pernah sehari itu sekitar 30 juta, tapi hari ini Masya Allah hampir separuhnya lebih ya. Separuhnya lebih kadang-kadang untuk nutupi operasional itu pernah terjadi. Saya pernah teman-teman omset itu 0 rupiah.
apotek rupiah. Apotek kita ada dokter spesialis, ada dokter umum yang harus kita openi, harus kita ibaratnya harus kita bayar ya dan sebagainya. Pernah juga kita omset 0 rupiah. Jadi jangan heran teman-teman, ketika teman-teman buka bisnis, omsetnya pernah 0 rupiah itu jangan kaget gitu ya. Karena semua orang itu pernah merasakan ya. Pengusaha-pengusaha besar di sana itu juga pernah merasakan seperti itu ya. Saya juga pernah merasakan seperti itu, pernah nggak punya pasien, pernah nggak punya konsumen itu. Masya Allah, luar biasa banget gitu. Nah, apalagi sekarang ya, musim pandemi COVID-19, ini justru bagi saya itu challenge ya. Teman-teman kalau bisa menyelesaikan challenge ini, teman-teman itu luar biasa sekali. COVID-19 ini, pandemi ini sebenarnya suatu ajang untuk membuktikan teman-teman itu tipikal orang yang sebenarnya punya kemampuan yang tinggi, power yang tinggi apa enggak, kerja keras yang tinggi apa enggak buat menyelesaikan itu gitu. Nah, jadi cocok sekali. Jangan anggap kalau pandemi ini tidak cocok untuk bisnis ya. Saya rasa kurang tepat ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman berpikir peluang, itu sebenarnya banyak sekali peluang-peluang. Kalau hari ini saya jujur untuk desain itu justru malah meningkat untuk omsetnya itu. Nah, teman-teman mungkin bisa ya mencoba bisnis kayak di bidang desain dan lain sebagainya. Suka hobi-hobi desain nih, ini dimanfaatkan karena desain ini salah satu usaha yang tidak tergantikan sama robot ya, insya Allah ya. Ini Pak Abid juga paham mungkin di generasi 4.0 ya, 4.0 itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan gimana caranya untuk mengatasi masalah sebuah bisnis. Nah, saya mau bilang ke teman-teman sekalian, permasalahan sekarang, kenapa bisnis kita nggak laku, kenapa bisnis kita itu stagnan, itu kita itu nggak dikenal gitu ya, nggak dikenal sama orang lain. Kayak ibaratnya orang mau ngelamar ke perempuan, tapi ternyata perempuannya nggak kenal sama kita, mau nikahin dia, ya orang itu mesti kaget kan, calon yang kita lamar itu mesti kaget. Nah, makanya kita itu harus mengenalkan bisnis kita dulu ke orang lain gitu. Dengan apa? Nah, sekarang sudah ada zamannya, ada Facebook Ads dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa mempromosikan melalui Facebook Ads, atau bisa juga melalui bikin konten, kemudian desain di grup. Nah, ketika dikenalkan bisnis-bisnis itu kepada orang lain, insya Allah rezeki itu akan mengalir gitu. Bisnis itu nggak ada omset karena sebenarnya kurang dikenal sama orang lain gitu. Karena kita mungkin kurang effortnya, kurang usahanya untuk membranding bisnis kita gitu. Nah, kemudian ini saran buat teman-teman ya, yang hari ini mungkin punya karyawan, pandemi COVID-19 ini, saya sampaikan ya, saya hari ini dulu punya karyawan sekitar 5 orang, 5 orang ya, tapi hari ini saya potong karyawannya, jadi ada beberapa shift ya, karena untuk mengurangi beban, ini strategi buat teman-teman yang mempunyai karyawan, jadi jangan pernah, untuk kondisi saat ini ya, jangan pernah aktifkan semua karyawan yang kita punya, karena itu akan membebani operasional kita akan tinggi teman-teman. Karena pandemi COVID-19 ini masih berjalan terus dan kurang baik kalau ketika kita mengaktifkan seluruh karyawan. Misalnya ada 5 karyawan nih, ada 5 karyawan ini kita aktifkan semua, berangkat dari pagi sampai malam gitu. Nah, bebannya nggak kebayang teman-teman. Satu karyawan kalau misalnya UMR di Brebes itu sekitar berapa ya? 1.900.000 kalau nggak salah UMR di Brebes. Nah, 1.900.000 bulatkan aja 2 juta ya. Per karyawan 2 juta. Per karyawan 2 juta. Berarti 1 bulan kalau misalnya aktif semua nih ya, aktif semua berarti salurkan dan 10 juta perusahaan atau membebani bisnis kita, saran saya karyawan ini diaktifkan 1 hari aktif, 1 hari libur, 1 hari aktif, 1 hari libur. Jadi mereka akan kerjanya itu separuh hari gitu. Nah, separuh bulan. Jadi gajinya mereka itu akan lebih minimalis gitu. Itu strategi saya ketika saya menghadapi pandemi ini dengan jumlah karyawannya segitu banyaknya. Nah, makanya kita harus hati-hati dengan hal itu ya, teman-teman. Jadikanlah COVID-19 ini, pandemi ini sebagai media untuk introspeksi diri agar bisnis kita semakin bangkit. Nah, kemudian teman-teman sekalian, bisnis ini itu
luar biasa ya teman-teman. Kadang mengalami penurunan, juga kadang-kadang mengalami kenaikan ya. Kalau mengalami penurunan ya teman-teman sekalian, saya berpesan buat teman-teman yang calon pengusaha, entrepreneur, atau hari ini yang sudah jadi entrepreneur, tugas kita sebagai seorang pengusaha itu yang pertama, kita nggak boleh egois mikirin diri kita. Apalagi kita yang punya karyawan gitu ya, punya karyawan kita udah pada berumah tangga, sudah pada menikah semua, udah punya anak, itu mereka harus cari nafkah. Cuma kita sebagai pengusaha itu egois ya. Nggak boleh kita egois, kita mikirin diri sendiri, mikirin bisnisnya sendiri, tapi kita tidak pernah memikirkan orang lain. Misalnya gini teman-teman. Lah, bisnis ketika pandemi ini adalah untung ya itu, untung ya. Pokoknya bisnis yang penting untung. Masalah karyawan bodo amat lah, mau tak gaji kayak enggak juga nggak apa-apa. Jangan pernah terpikir seperti itu. Itu namanya adalah pengusaha-pengusaha yang egois. Nah, saya bilang egois, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seorang pengusaha itu memikirkan diri sendiri. Apalagi memikirkan keuntungan karyawan kita, itu tersiksa di bawahnya. Nggak pernah mendapatkan keberkahan. Karena mohon maaf teman-teman, doanya seorang karyawan ketika kita memiliki bisnis, itu sangat makbul sekali gitu. Doanya itu gampang sekali, karena doa-doa orang teraniaya ya, Masya Allah ya. Itu kayak nyentrep sekali gitu ya. Jangan sampai jadi orang pengusaha ini, aduh, nyepelein doanya karyawan. Kadang-kadang ada juga ya teman-teman saya itu, Masya Allah lah, karyawan bodo amat gitu, mau tak gaji separuh UMR kayak, mau sepertiga UMR kayak, jangan. Saya sarankan jangan. Kalau bisa kita bahagiakan karyawan-karyawan kita, muliakan beliau, angkat derajat beliau ya. Kalau ada kesempatan kita kasih bonus, kasihlah bonus, bahagiakan karyawan-karyawan kita ya. Karena dari karyawan-karyawan itu akan timbul keberkahan, doa-doanya mereka juga akan baik-baik gitu. Nggak akan doain, itu yang punya bisnis itu lah, tak doain bangkrut itu direkturnya. Kalau udah baik itu kita berapa kita? Kita nggak tahu doa kita yang terkabul dari mana ya. Doa orang itu terkabul dari mana nggak akan tahu gitu. Makanya kita usahakan orang-orang yang gabung dengan bisnis kita atau karyawan kita, usahakan mereka itu bahagia dulu gitu ya. Bahagia dulu, berkah dulu gitu. Biar mereka itu merasakan kenikmatan membangun bisnis bersama kita. Jadi selain teman-teman nggak boleh egois ketika membangun bisnis, yang kedua, teman itu juga nggak boleh terlalu memikirkan profit yang terlalu tinggi ya. Ini kadang-kadang menjadi masalah buat teman-teman sekalian yang awal-awal buka bisnis. Misalnya teman-teman lah, saya contohkan jualan apa ya? Ubi celembu ya, ubi celembu. Saya habis makan ubi celembu nih soalnya. Ubi celembu, ubi madu ya. Ada yang mau nyoba nih? Tapi nggak saya kasih, tak kasih online aja ya. Ubi celembu ini misalnya sekilo itu harga belinya kaya raya. Nah teman-teman jual ubi celembunya itu 30.000 sekilo. Wah, berapa kali lipat tuh? Dari 5.000 ke 30.000, waduh, 6 kali lipat ya. 6 kali lipat teman-teman ambil profit atau berkali-kali lipat. Saya sarankan jangan teman-teman. Ambillah untung, nggak usah banyak-banyak. Yang penting jalan. Karena apa? Kalau teman-teman ambil untungnya terlalu banyak, profitnya terlalu tinggi, nanti image orang yang akan membeli barang-barang kita itu, wah, kelihatan nih, barangnya mahal gitu. Jangan pernah lah. Kalau yang paling bagus malah gini teman-teman. Cara bisnisnya Rasulullah sudah pernah saya laksanakan sih beberapa dekade ini. Bu, saya obatnya tuh harganya dari perusahaan farmasi itu per biji itu 300 perak. Nah, monggo ibu mau beli obat saya ini, mau dikasih keuntungan berapa terserah lah. Nah, misalnya biasanya orang-orang tuh ngasih keuntungan, yaudah mas, ini tak kasih ini ya, per tabletnya jadi 500 perak gitu. Nah, oh yaudah nggak apa-apa ya. Itu lebih berkah teman-teman. Jadi kita sebutkan, nggak usah ragu-ragu, sebutin aja harga pertamanya kita beli, harga modalnya gitu. Tapi udah dihitung semuanya secara keseluruhan gitu. Nah, secara keseluruhan ini modalnya tuh segini, harga dari perusahaan farmasi itu segini gitu. Ya, karena saya jualannya obat ya, bakul obat ya, tapi bukan obat-obat yang lain ya, bukan narkoba ya. Narkoba jualan juga sih, tapi pakai resep ya. Kalau narkobanya nggak pakai resep, saya nggak berani jualan soalnya. Nah ya, jadi kita sampaikan aja, misalnya
kayak kalau saya jualan obat ya, jadi saya sampaikan di paracetamol harganya dari perusahaan farmasi itu misalnya ya, ini 5.000, terserah ibu mau kasih untung saya berapa terserah. Itu bisa dengan cara-cara seperti itu. Itu cara-cara Rasulullah yang Rasulullah ajarkan. Nah teman-teman bisa pakai dengan cara-cara itu. Insya Allah itu akan membawa keberkahan yang luar biasa. Justru omsetnya itu akan berkali-kali lipat gitu. Karena jualannya seperti itu, jujur aja jarang ya teman-teman. Bolehlah teman-teman lihat tuh orang-orang yang jualan gitu, mesti udah menentukan high set price ya. Udah harga pastinya udah kadang-kadang dikasih label gitu ya. Harganya itu pokoknya 20.000 nih, segini gitu ya. Nah, coba bisnis yang dengan cara sunah-sunahnya Rasulullah. Itu benar-benar insya Allah cepat ningkatin profitnya. Jangan khawatir rugi, karena bisnisnya Rasulullah itu nggak pernah ada istilah rugi teman-teman. Dia untung terus. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kalau teman-teman kepengen bisnisnya tambah tinggi, saran saya sering banyakin sedekah ya, karena kunci sedekah ini luar biasa teman-teman. Kalau kepengen omsetnya kepengen naik, sering-seringlah sedekah ya. Sedekah itu nggak harus banyak, sedekah itu ya semampu kita. Sedekah juga nggak harus dalam bentuk material. Teman-teman punya tenaga bisa disedekahkan, teman-teman punya pikiran, teman-teman juga bisa sedekahkan. Atau dalam bentuk lain, intinya sedekah. Every time, every day is sedekah. Gitu. Setiap hari sedekah. Jangan lupa sedekah. Nah, karena sedekah ini selalu kita dihindarkan dari malapetaka, mara bahaya. Ya. Teman-teman sakit juga nanti juga akan jarang. Pernah suatu ketika ini sedikit sharing teman-teman sekalian, saya pernah punya seorang pasien ya, pasien stroke di salah satu rumah sakit yang hari ini saya bukan kerja ya, saya nggak sebut kerja atau dinas, tapi saya nguli di salah satu rumah sakit. Jadi ada pasien saya teman-teman sekalian, dia obatnya udah luar biasa, kebetulan kena, mohon maaf ya, tahu epilepsi nggak? Epilepsi ini penyakit saraf yang luar biasa. Kalau saya sharing dengan teman-teman dokter saraf ya, teman-teman Mas Zaki, Dokter Zaki, Rizky Zaki Zamani, spesialis saraf. Ini kalau cerita sama saya panjang kali lebar kali tinggi mungkin ya. Cerita masalah epilepsi itu luar biasa. Epilepsi, teman-teman sekalian, itu penyakit saraf yang memang menimbulkan kejang. Hampir setiap hari itu kejang. Nah, hampir setiap hari kejang, dan penyembuhannya itu nggak cukup 1 tahun atau 2 tahun. Dia bisa seumur hidup dia harus melakukan terapi obatnya. Nah, melakukan terapi ya. Pakai apa? Asam divalproat, divalpivenitoin dan sebagainya ya. Orang-orang farmasi nih kalau ikut online ini mudeng harusnya ya dengan istilah-istilah itu ya. Nah, jadi suatu ketika ibu ini datang ke saya ketika di ruangan ya. Pak Fajri, ya ini saya kok seperti udah tidak ada harapan ya. Saya setiap hari minum obat, setiap hari ini gitu. Setiap hari itu saya harus setiap hari ke rumah sakitnya jenengan untuk menebus obat, untuk kontrol dengan teman-teman dokter spesialis saraf. Nah, saya tanya ke dia, Ibu, ikhtiar apa aja yang sudah Ibu lakukan? Gitu. Ya ini Mas, ikhtiarnya kayak gini, nebus obat setiap hari. Gitu. Oh, nebus obat setiap hari. Gitu. Cuma itu doang ikhtiarnya. Ya, saya berusaha berdoa setiap hari. Oke, baiklah Ibu. Saya mau cerita. Ada beberapa orang yang dulu pernah disembuhkan gitu. Ada salah satu jurnal terkait membahas sunnahnya Rasulullah. Saya sampaikan, Bu, obat yang paling hebat sebenarnya ada salah satu obat yang mungkin dia bukan anggap itu bukan obat. Obatnya apa Mas? Sedekah, Bu. Lu sedekah gimana ya? Oh, biasa gitu. Nah, saya sarankan Ibu sedekah. Terserah Ibu semampu setiap hari sedekah gitu, selama menjalankan terapi ini. Mudah-mudahan Allah lewat sedekah itu Ibu berikan kesembuhan, berikan maghfirah ya. Dengan beberapa mungkin nggak tahu saya sedekahnya beliau rutin atau nggak, saya kurang paham. Alhamdulillah, tapi hari ini pasien kami sembuh, dinyatakan negatif, sudah tidak ada epilepsi lagi dan sudah dikontrol secara resmi oleh teman-teman di laboratorium, juga udah nggak ada, epilepsinya udah hilang total 100%. Nah, masalah kan.
Itu epilepsi gitu. Penyakit yang luar biasa, susah disembuhkan aja bisa sembuh dengan sedekah. Apalagi kalau kepengen bisnis kita sembuh, ibaratnya bisnis kita semakin untung, ya dengan caranya sedekah gitu. Obatnya sedekah, 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 sedekah. Nah, intinya kuncinya kayak gitu, teman-teman. Ya, nggak usah bikin teori-teori bisnis yang terlalu rumit lah ya. Nggak usah ikutin teori-teori barat. Wong kita punya Al-Quran dan Sunnah, kita terapkan cara-cara bisnis Rasulullah yang kita ajarkan ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini ada beberapa pertanyaan ya. Gimana caranya bisnis Anda itu bertahan? Nah, ini buat anak-anak muda nih ya, yang suka bisnis. Ini bisnisnya ini biasanya banyak. Awal mendirikan bisnis A, B, C, D, E, F, G. Dicobain semua dalam satu waktu. Saya pernah punya teman gitu. Dia buka bisnis, sekali buka itu langsung 5 gitu. Termasuk saya sendiri pernah gitu, awal-awal buka bisnis langsung 5. Lah, jualan kaos lah, jualan ini, jualan itu. Akhirnya kita nggak fokus, teman-teman. Nah, itu juga banyak yang seperti itu. Boleh sih teman-teman buka langsung bisnis langsung 5. Tapi dengan catatan, teman-teman bisa selesaikan satu demi satu bisnis itu bertahap gitu, bertingkat. Nggak harus semuanya gitu. Jadi bertahap itulah yang paling penting. Nah, sedikit sharing. Hari ini saya ada sekitar 3 unit usaha yang saya kembangkan sendiri ya. Sebenarnya ada satu usaha bisnis yang lain, cuma istri yang kembangkan. Jadi saya sama istri kebetulan sama-sama entrepreneur juga ya. Sebenarnya entrepreneur kepepet ya, karena kebutuhan yang harus kita selesaikan. Tapi ya bukan kepepet juga, hari ini sudah jadi habit kita untuk buka bisnis gitu. Buka bisnis. Jadi ada 3 bisnis. Bisnis pertama saya itu aku desainku, teman-teman. Aku desainku, saya maintenance baik-baik. Nah, dari beberapa tahun yang lalu lah, sekitar 3 tahunan. Saya maintenance dengan baik-baik, saya selesaikan, saya branding, saya maksimalkan. Habis itu saya baru mendirikan apotek. Nah, tahu nggak teman-teman? Saya sedikit sharing. Saya mendirikan apotek ini berasal dari desain. Nah, saya bikin apotek modelnya pun dari desain. Jadi desain ini yang membangun untuk bisnis berikutnya ya, bisnis berikutnya. Nah, termasuk dari apotek ini kemudian alhamdulillah Allah berikan kesempatan waktu itu ada rezeki, kemudian dari bisnis ini saya kembangkan lagi Jeep ya, Jeep karena hobinya off-road, jadi waktu itu beli ya, lebih tepatnya beli Jeep ya, salah satu Jeep, beli ke temen ya, bukan ke teman, itu sebenarnya kolektor ya, teman-teman kolektor. Saya belikan Jeep itu yang kemudian kita kembangkan jadi sebuah wisata ya, wisata ekstrim off-road gitu ya. Jadi saling berurutan teman-teman. Kalau teman-teman kepengen bangun bisnis, saran saya step by step lah. Jangan langsung barengan sih. Nggak apa-apa sih barengan, asal teman-teman multitasking ya. Udah teruji gitu multitaskingnya gitu. Perempuan nih yang sukanya multitasking. Sorry, saya nggak memojokkan perempuan ya. Tapi laki-laki juga kadang-kadang multitasking, suka gerusa-gerusu. Saya juga kadang-kadang gerusa-gerusu ya. Jadi teman-teman akhwat ya, kalau pilih laki-laki ini jangan yang suka gerusa-gerusu kayak saya ya. Tapi nggak masalah sih mau pilih yang kayak tipe-tipe kayak saya atau yang lain, nggak masalah ya. Jangan baper lah ya, nggak usah baper ya. Saya nggak mau dengerin orang-orang baper. Bawa perubahan, tapi maksudnya bukan bawa perasaan ya. Jadi teman-teman selesaikan bisnis by step ya. Step by step, bikin satu bisnis ini yang kelak akan mengembangkan bisnis lainnya. Nah, lingkaran bisnis yang lainnya. Jangan sampai buka bisnis, boleh buka bisnis, syaratnya teman-teman multitask. Tapi saya rasa jarang ada yang multitasking sih. Saya sendiri aja dulu pernah diuji psikolog sama Dr. Hukum Aryo Wibowo, pernah dikatakan saya multitasking. Tapi ternyata setelah didalami, ternyata nggak multitasking juga gitu. Akhirnya ya bisnisnya ya banyak yang hancur gitu, teman. Dan sedikit sharing teman-teman, saya bisnis itu udah sekitar kayaknya 14 brand mungkin ya, 14 brand di bidang bisnis, dan alhamdulillah hancur semua teman-teman, 14 itu. Dan hari ini qadarullah Allah sisakan 3 yang hari ini masih berkembang ya, 14 sisa 3 banyak ya, banyak lah. Ruginya udah berapa? Aduh, kalau ngomongin rugi ini bikin sakit ya, bukan sakit banget gitu ya. Modal 2014 S1 saya udah rugi 20 juta. Semester 2 alhamdulillah rugi lagi 5 juta ya. Semester berikutnya
semester berapa tuh waktu itu? Di farmasi itu semester 5 udah rugi 7 juta. Aduh, berapa tuh? 20 tambah 5 tambah 7. Berapa tuh? Bisa bantu hitung? Berapa? 5 tambah 7, 12, 40, 32 juta. Menjelang mau nikah, teman-teman sekalian. Alhamdulillah ya. Rugi lagi. Ruginya berapa? 14 juta. Banyak teman-teman. Ya banyak. Itulah bisnis gitu. Tapi saya berusaha bangkit ya. Berusaha bangkit ya Allah. Nggak apa-apa lah kayak gini. Jungkir balik gitu. Atas kanan kiri bawah. Tapi bismillah lah. Kita ikhtiar. Ya alhamdulillah hari ini Allah gantikan sama yang lain lah ya. Alhamdulillah digantikan sama yang lain. Jadi teman-teman jangan khawatir bangkrut ya, Bang. Kalau teman-teman nggak pernah bangkrut, teman-teman itu berarti bukan berbisnis ya. Itu namanya teman-teman mungkin lagi ngimpi gitu ya. Bisnis rata-rata sering mesti akan mengalami kebangkrutan ya. Jadi jangan heran bisnis itu bangkrut. Ya Allah hari ini saya bangkrut ya Allah hari ini saya gimana ini ya. Nggak usah lebay lah, biasa aja. Saya juga bolak-balik bangkrut ya biasa aja. Nangis ya nggak masalah nangis. Yang perempuan mau nangis aja lah. Nggak usah baper gitu ya. Nggak usah sampai bikin ke tempat kerja ketemu temennya gitu. Apa tuh kamu lihat aku? Nggak tahu nih bisnis lu bangkrut kamu nggak tahu. Ya nggak tahu lah. Mana saya tahu ya ke bisnis kamu bangkrut urusanmu gitu. Ya nggak usah baper gitu. Kalau bangkrut itu ya biasa ya, perkara yang biasa banget gitu ya. Saya bolak-balik bangkrut ya biasa aja ya, paling nangis gitu ya sebenarnya nggak boleh nangis sih ya, cuma ya gimana ya, melo gitu ya. Wajah saya mungkin kayak harimau tapi hati saya seperti Hello Kitty ya. Kemana saya Hello Kitty ya, kok jadi ingat Hello Kitty. Saya dulu suka nonton Hello Kitty ketika kecil, tapi hari ini nggak pernah nonton Hello Kitty, malu sama anak ya, udah punya anak masih nonton Hello Kitty ya. Oke. Ya, teman-teman, kalau bisnis kita bangkrut ya, jangan khawatir. Kita bangkit tuh, masih banyak kesempatan, masih banyak rintangan yang harus kita hadapi. Dan teman-teman, saran saya ketika teman-teman mau mulai bisnis itu jangan terlalu banyak mikir lah, teman-teman. Ini jadi banyak PR gitu. Jadi banyak PR buat pembisnis memulai ya. Dia mau mulai bisnis, dia udah mikir, ya Allah, aku mulai bisnis ini kira-kira untung nggak ya? Aduh, jangan cari untungnya dulu. Teman-teman jalan dulu, lakukan dulu. Kalau cuma kita mikir tentang bisnis, gimana caranya bisnis, tapi kita nggak mulai-mulai, berat nanti. Kita nggak akan mulai-mulai gitu. Teman-teman lakuin aja. Sekarang kita, bisnis itu nggak harus punya banyak modal yang banyak ya. Kita jadi reseller misalnya. Reseller itu juga udah jadi bisnis, teman-teman sekalian. Jadi reseller, kemudian bisa juga teman-teman jadi dropship ya. Tapi dropship ini teman-teman harus perhatikan akad-akad muamalahnya. Jangan sampai kita dropship ternyata orang yang kita beli barangnya kita nggak tahu bahwa barang itu kita jual gitu. Artinya ada gharar gitu, ada penipuan di dalam itu. Jadi teman-teman harus perhatikan fikih-fikih muamalah ya. Harus diperhatikan dengan hal itu. Nah, jadi jangan takut untuk mulai berbisnis, karena bisnis itu gratis, bisnis itu gampang ya. Dan satu hal lagi teman-teman, saya ingin sharing ya buat teman-teman, terutama yang ikhwan nih ya, ikhwan yang calon punya suami, punya istri ya, Masya Allah. Kalau punya suami berarti bisa makan pisang, nggak boleh, dosa, itu dosa, nggak boleh ya, LGBT itu nggak boleh, dosa ya, kita normal ya, iya, terutama yang ikhwan. Teman-teman ikhwan atau teman-teman laki-laki, tugasnya adalah mencari nafkah. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk berbisnis lah. Nggak harus bisnis yang besar-besar, bisnis yang kecil-kecil nggak masalah. Yang penting itu bisa digunakan untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Nah, terus kemudian buat teman-teman sekalian, sedikit sharing ya. Sedikit sharing. Saya dulu modal nikah juga dari berbisnis, teman-teman sekalian. Jadi ini sekedar intermezzo aja ya, saya bukan ngompori teman-teman untuk nikah. Enggak, silahkan mau nikah, monggo. Enggak ya, nggak apa-apa sih, cuma teman-teman rugi kalau nggak nikah ya. Itu nikmat ya, nikmatnya luar biasa. Nikmatnya gini, nikmatnya ini sunnah teman-teman. Kita dapat pahala gitu ya. Ngapain kita eman-eman sekali kalau kita nggak manfaatkan pahala-pahala itu gitu ya. Nah, kalau saran saya sih jangan pacaran ya. Jangan pernah pacaran, dosa teman-teman pacaran tuh. Apain pacaran gitu ya, nggak penting gitu ya. Saya paling nggak suka sama pacaran gitu ya.
istri ya kenal, ta'aruf, nikah gitu. Pak Apit pun tahu gitu ceritanya tuh. Ustadz Apit mesti tahu karena beliau yang saya curhati dari dulu zaman kuliah. Saya mau nikah pun konsultasinya dengan Pak Apit gitu ya. Insya Allah jadi curhat sendiri. Jadi kalau teman-teman, jadi awal saya menikah itu memang saya berawal dari bisnis ya. Dan dari bisnis itu yang saya gunakan untuk modal nikah ya. Jadi Masya Allah, ketika menikah ini bisnis itu ternyata jadi lebih berkembang. Saya merasakan sendiri teman-teman. Dulu sebelum menikah, mau omset, mohon maaf, sehari 1 juta aja susah kayaknya. Untung sehari 1 juta itu susah. Itu sebelum menikah. Tapi setelah menikah, Masya Allah. Ya, Masya Allahnya ya saya nggak mau nyebut nominal lah. Intinya hari ini saya bersyukur aja. Hari ini bersyukur. Bersyukur yang lebih. Intinya ketika kita menikah itu membawa rezeki yang lebih melimpah. Bahkan jauh lebih melimpah gitu. Jauh lebih melimpah. Dan ya hari ini Alhamdulillah diberikan kesempatan ya. Diberikan kesempatan untuk membangun bisnis seperti itu. Paling begitu teman-teman sekalian. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa di chat kali ya Mas Ilyas ya, Mas Ilyas Iya, Rosyad. Ya, di iya, chat, iya di Mas, chat. iya bisa. Oke, bisa melalui chat ya. Monggo mau chat. Saya sengaja untuk nggak kupas terlalu panjang, terutama terkait dengan bisnis-bisnis yang ibaratnya terlalu detail ya. Karena butuh beberapa SKS mungkin beberapa SKS nanti, jadi silakan mau ditanyakan silakan, mau tanya apapun boleh lah ya, yang penting Iya. jangan tanya yang aneh-aneh gitu ya. Jangan tanya kapan mau nikah lagi, enggak, saya enggak akan ada niatan nikah lagi, saya cukup istrinya 1 gitu ya, nggak bercanda gitu ya. Ya, nanti silakan tanya yang lain, topik yang lain terkait dengan bisnisnya, misalnya apa gitu, strategi marketing boleh, terserah lah, anything gitu, monggo monggo silakan. Ya, saya ambil dulu ya Mas ya waktu dan Oke oke, sesinya. monggo monggo. Jadi sedikit saya simpulkan, yang terpenting dari bisnis itu yaitu doa orang tua, doa karyawan itu benar-benar sangat mujarab ya Mas ya. Iya benar benar, betul betul betul. Apalagi ibaratnya karyawan yang sudah bekerja tapi kok belum mendapat mukafaah itu kan posisinya sangat terdolimi gitu ya Mas ya. Iya betul. Ya, terus ya sedikit yang saya apa ya, saya simpulkan lagi yaitu bisnis Hmm. itu selalu hidup, hidup raganya, hidup jiwanya, ya hidup untuk apa? Yang pertama yaitu hidup untuk memanage bisnis itu sendiri, dan yang Betul. utama yaitu memanage hati, apakah selalu terikat hanya dengan bisnis dan profitnya atau bisa berguna untuk sesama, kemudian mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pesan lagi yaitu ada pasien epilepsi yang jenengan nasihati ya Mas ya. Iya, Allah. Waktu dalam proses penyembuhan itu coba dibarengi dengan sedekah. Nah, alhamdulillah sekarang pasien tersebut sudah hilang epilepsinya dan sudah sehat kembali ya Mas. Alhamdulillah, ya. Nah, kemudian yang terakhir yang saya tangkap yaitu bisnis itu memulai terlebih dahulu. Jangan berpikir untung ruginya. Ya, seperti itu. Hmm. Ya, itu sedikit simpulan dari saya. Kemudian untuk teman-teman dipersilahkan yang ingin bertanya, yang ingin sharing, yang ingin meminta masukan pendapat, bisa langsung lewat video call dan diaktifkan suara dan videonya, atau bisa lewat chatting seperti itu. Ya, monggo kami tunggu ya teman-teman ya. Atau mungkin sambil menunggu bisa kirim chat terlebih dahulu. Maaf Kak, saya mau tanya gitu. Biar nanti kita tunggu, padahal biar nanti apa ya, kita ragu nggak ada yang tanya, tiba-tiba ada yang tanya gitu loh, karena belum ngabarin gitu.
Pertanyaannya banyak banget. Oh, belum ternyata. Sambil nunggu mending saya aja apa ya Mas yang sambil tanya-tanya apa Oh, ya? boleh. Silakan. Silakan. Itu awal mula bisnis berarti waktu kuliah gitu ya Mas ya? Itu Ya, bagi waktunya gimana Mas? bagi waktunya sebenarnya pusing juga sih. Cuma ada satu strategi bagi waktu. Saya patokannya adalah sholat 5 waktu itu yang jadi saya Ya. patokan. Jadi pagi hari subuh biasanya saya aktivitas untuk belajar ya. Aktivitas untuk belajar pagi ya, namanya farmasi tahu sendiri. Kuliah farmasi itu pagi-pagi kita masih ngebut ngerjain laporan ya. Ngerjain laporan gitu, pakai tinta warna biru tulis tangan apaan lah gitu. Ya gitu lah pokoknya masa lalu gitu. Pagi hari saya masuk ke farmasi biasanya belum mandi, kadang-kadang mandi sih, cuma seringnya mandi ke farmasi. Terus siang harinya habis duhur biasanya kalau di farmasi itu ada jeda teman-teman sekalian. Ada jeda habis duhur itu untuk maintenance bisnis ya, biasanya lewat HP ya. Saya manfaatkan HP ini untuk ngecek berbagai ibaratnya ya permasalahan bisnis ya, misalnya ada orderan dan lain sebagainya. Ngeceknya habis duhur biasanya. Biasanya saya pulang belum pulang farmasi itu sampai malam biasanya. Kemudian masuk sholat asar, habis asar itu saya ikut pretest dan lain sebagainya ya. Terus habis maghrib juga masih pretest juga ya, masih ikut ujian. Habis isya saya biasanya manfaatkan untuk jualan lagi. Jadi malam-malam hari itu saya jualan lewat online ya, online gitu, masarin properti, masarin rumahan dan lain sebagainya. Malam biasanya jam 10 saya usahakan udah tidur, karena pagi hari pokoknya saya usahakan waktu zaman kuliah itu saya berusaha untuk salat tahajud setiap saat. Nah, mungkin buat teman-teman rutinin sholat tahajud, rutinin buat sholat duha juga, sunah-sunahnya dijalanin, insya Allah lebih gampang. Jujur aja teman-teman, ketika kuliah saya itu karakter orang yang jarang belajar, ya. IPK saya mau sharing ya. Tadi Pak Abid nyebut saya mahasiswa berprestasi, ya sebenarnya nggak berprestasi banget sih ya. Saya pernah IPK 2,3 teman-teman sekalian. IPK pernah 2,3 semester 3. Itu qadarullah masuk mahasiswa berprestasi ya, nggak pernah nyangka gitu ya, nggak pernah nyangka karena waktu itu ya pernah dapat track record 2,3 IPK gitu ya. IPK pernah segitu gitu. Cuma pada prinsip saya, ketika akhirat itu udah dipegang, insya Allah dunia akan ngikutin gitu. Jadi waktu itu ya modal saya diri ke Allah gitu. Saya nggak belajar, mohon maaf ya, ini jangan diikutin ya, nggak boleh, nggak baik ya. Saya belajar itu boleh dikatakan hamin 1 ujian kali baru belajar. Nyatet kuliah juga ya jarang sih. Saya kadang-kadang mohon maaf ya. Saya suka fotokopi catatan teman. Saya suka fotokopi catatan temannya. Ya sama Mas. Iya. Saya masih ingat di kuliah di farmasi UMP itu ada teman saya namanya siapa yang kemarin? Ada Mutiara, ada si Ayu gitu. Nggak tahu hari ini dia ikut webinar ini enggak? Kayaknya enggak. Saya kemarin sempat mau bilang mau ikut. 2 orang itu yang sering saya fotokopi gitu. Yuk, aku minta fotokopiannya dong buat belajar nih. Lu gimana? Besok mau ujian kamu baru mau belajar? Loh, kamu kan nggak tahu aktivitas saya gitu ya. Sok sibuk gitu ya. Ya tapi iya. Tapi intinya saya berusaha untuk ya mendekatkan diri pada Allah lah, kuncinya kayak gitu aja sih, nggak terlalu banyak ini. Oke. Iya, udah ada yang paling ya. Sambil nunggu, alhamdulillah udah ada yang tanya. Ya monggo, kalau misal mau tanya langsung boleh, tapi giliran ya. Gimana Pak? Kalau misal mau lewat chat juga nggak apa-apa. Ini udah ada 1, 2. Ini kita jadi ini Pak sekitar 120 kiloan sih Pak. 120. Perkiraan sih Pak, itu soalnya angka-angka yang ibaratnya nggak pasti ya, karena kadang-kadang ngomong tinggi juga saya nggak enak gitu. Cuma bebannya biasanya banyak sih. Ya alhamdulillah udah ada 3 penanya ya. Biasanya sambil nunggu pemateri bisa
Jadi sampai Hadirasi di layar. 150-an lebih. Monggo yang lainnya bisa bertanya lewat chat juga Gimana? enggak apa-apa biar antriannya jelas gitu. Oh, Bagas mau langsung ya. Mungkin setelah Oke, dua pertanyaan dijawab terlebih dahulu nggih. kalau misalnya Atau mau bisa kurban, lanjut itu ke memang nggak boleh pertanyaan berikutnya. waktunya itu, karena itu akan mempengaruhi sekali terkait dengan beberapa bobot kurbannya itu gitu. Oke. Oke, siap-siap Pak, monggo. Itu masih banyak sapinya Pak. Monggo, Iya, monggo. iya, iya. Insyaallah. Iya, iya, iya. Iya, sapi-sapi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf, saya sambil ya. Kebetulan ada konsumen. Ya. Monggo Mas, langsung dijawab aja atau saya bacakan terlebih dahulu? Apa nih? Oh, saya jadi yang jawab. Oh iya, ini iya, deh. ya udah. Marcella, wah, Oke. Marcella Zalianti. Oh, bukan. Oh, Marcella, Mbak Marcella ya. Oke. Bismillah, izin bertanya Kak, bagaimana Kak cara awal mencari pasar untuk memasarkan produk kita? Karena saya kebetulan sudah memproduksi sesuatu. Wah, sesuatunya apa nih? Boleh dijelaskan nggak Mbak Marcella? Mungkin bisa saya analisis sesuatu itu, biar saya akan sampaikan untuk terkait dengan target market itu ya. Nah, itu boleh nggak sedikit sharing gitu Mbak Marcella mungkin? Nanti diperjelas, karena beda produk juga beda cara pemasarannya gitu. Nah, kayak hari ini saya baru nerima telepon kayak telepon sapi ya. Nah, jualan sapi itu ya kalau jualan ya sama orang-orang yang memang panitia-panitia kurban untuk di masjid-masjid itu. Iya, Tapi benar, kalau kita jualannya ke misalnya ke apa ke orang-orang yang nggak sesuai pasaran, misalnya teman-teman jualannya adalah obat ya. Obat itu dijual kepada orang yang sakit atau ke orang sehat, tapi teman-teman jualnya ke, mohon maaf, orang yang gangguan jiwa gitu ya. Biar bisa sih, cuma kan orang gangguan jiwa yang ada, mohon maaf, di pinggir jalan itu kan nggak bisa untuk kita ajak komunikasi. Nah, itu juga harus dispesifikasikan. Oke, produk sayuran ya Mbak Marcella. Nah, oke, produk sayuran, jadi saya lihat beberapa bulannya lalu ada produk sayuran online ya. Ini dijualnya offline atau online, Pak Marcella? Kalau boleh tahu nih. Rencananya, targetnya. Oke lah, saya jelaskan aja ya dua prinsip ini ya. Oke, monggo Mas. Oke, cara cari target market ya. Jualan sayur ini sekarang banyak sekali inovasi ya. Ada yang jualannya online, ada juga yang offline. Nah, cara memasarkan ini, kalau misalnya teman-teman nih, apalagi generasi milenial, kalau secara online, ini pernah saya lakukan juga di awal bisnis, cuma saya nggak fokus ya, akhirnya sekarang goyah gitu ya, goyah. Cara cari marketnya, yang pertama teman-teman kan pasti tinggal di sebuah lingkungan ya, dan hampir setiap hari orang itu butuh sayur. Saya nggak yakin orang itu nggak butuh sayur, hampir setiap hari itu butuh sayur ya. Butuh sayur, terus dan itu kebutuhan pokok. Sebenarnya jualan barang seperti ini gampang sekali teman-teman, gampang sekali ya, jangan pernah dianggap sulit. Yang pertama, kalau teman-teman kepengen memasarkan ini, tergantung teman-teman dari jualannya ini untuk jualan skala kecil atau skala menengah. Nah, kalau misalnya saya misalkan skala kecil ya, skala kecil itu paling simpel teman-teman, nggak harus kita bikin brosur, nggak harus kita bikin brosur yang kita sebarin. Kalau jualannya online ya, jualan sayurannya online, cukup kita bikin desain, misalnya bikin semacam konten gitu, promosi terkait dengan sayuran itu, kita promosikan ke orang-orang di sekitaran tetangga. Nah, gimana caranya? Mencari nomor-nomor HP orang yang di sekitaran tetangga. Teman-teman datang ke counter yang ada di daerah wilayah teman-teman. Nomor counter itu kita foto, jebret, masukin ke WA. Masukin ke WA, kita promosiin personal chat pakai WhatsApp Blast. Nah, kita WhatsApp Blast, kita promosikan by personal chat. Nah, itu pakainya database teman-teman sekalian. Nah, jadi jualan sayurnya itu pakai database gitu. Pakai database, kita promosiin konten atau desain yang isinya adalah kita mempromosikan sayur itu. Misalnya sayur di tempatnya Mbak Marcella itu tersedia sayuran terong, kemudian kangkung, kobis, dan lain sebagainya. Kita promosiin setiap hari. Ada satu pengusaha sukses di Yogyakarta, dia jualan sayurnya online. Nah, Mbak Marcella, luar biasa sekali, jualannya online. Dia cuma modal WhatsApp group sama chatting WhatsApp, pakai WA. Nah,
dia jualan online. Nah, jadi dia kirimkan setiap pagi hari biasanya rata-rata konsumennya itu jadi ada durasi chattingnya. Misalnya untuk pemesanan besok pagi maka chatnya itu dari jam 2 sampai jam 9 malam, maka sayuran akan diantarkan besok pagi. Nah, atau enggak untuk kebutuhan cito, misalnya kebutuhan untuk mendadak gitu. Nah, bisa hubungi call center sekian atau hubungi hotline. Nah, bisa dengan cara-cara seperti itu untuk online-nya ya. Dengan cara pakai database ya, dengan database. Kemudian kalau misalnya Mbak Marcella kok menginginkan jualan sayurnya secara offline, ya, secara offline boleh saja itu dengan cara, tapi Mbak Marcella harus punya satu hal yang inovatif gitu, yang kreatif. Kalau sekarang jualan offline, misalnya kita muter-muter pakai gerobak sayur gitu ke desa-desa gitu, tapi kita nggak punya nomor kontak. Sekali lagi, nomor kontak. Sekarang harus punya nomor HP konsumen-konsumen kita. Karena lewat nomor HP konsumen-konsumen kita akan lebih gampang mendapatkan pemasaran kita. Target market kita itu akan semakin gampang untuk dihimpun. Nah, jadi bisa dengan cara-cara seperti itu. Berarti bisa dengan cara online atau offline untuk pemasaran sayuran tersebut. Nah, kemudian berikutnya, kemudian usahakan ketika teman-teman atau Mbak Marcella mencari pasar atau produk itu, teman-teman harus banyakin sekali waktu harus ada promo ya, harus ada promo atau branding gitu, setidaknya untuk mengikat konsumen itu untuk datang ke outlet kita gitu, untuk datang membeli sayuran kita. Wah, kalau saya beli ke tempatnya Mbak Marcella itu mesti dikasih bonus, mesti dikasih diskon. Wah, saya mesti langganan ke situ aja. Itu satu hal untuk cara mengikat konsumen, Nah, kemudian Mbak Marcella juga harus dekat dengan ini ya, tengkulak sayur. Kalau misalnya Mbak Marcella butuh tengkulak sayur, karena satu hal, Mbak Marcella ini sebagai pedagang, Mbak Marcella juga harus punya distributor yang setiap saat akan memberikan sayuran-sayuran segar untuk Mbak Marcella. Jadi harus jadilah link yang kuat atau relasi yang kuat dengan orang-orang yang akan menjadi target market kita, dari mulai distributornya, dari mulai pembeli kita atau masyarakat ibu-ibu yang butuh sayur kita. Nah, bisa juga nih Mbak Marcella kan masih muda nih, bisa juga biasanya kan ada arisan emak-emak ya di kampung gitu ya, arisan emak-emak, kemudian atau perkumpulan dengan ibu-ibu jamaah ya, atau ikut kajian apa gitu ya, bisa juga dengan cara bergabung dengan situ, mempromosikan di situ, kemudian kita membranding produk-produk kita di situ gitu, tapi yang penting di luar masjid gitu ya, misalnya kajiannya di masjid ya di luar masjid lah untuk menceritakan tentang dagangan-dagangan kita. Nah, bisa juga dengan cara-cara seperti itu, karena dari lingkungan itu kita akan dapat target market gitu. Karena emak-emak itu kan kumpulannya kalau nggak di arisan ya pengajian rutin gitu ya. Kalau nggak orang-orang tukang ngerumpi gitu ya, itu biasanya target market kita yang paling utama. Nah, tapi kalau Mbak Marcella kepengen yang lebih lebih hotnya lagi, itu saran saya hari ini jualan sayur online itu luar biasa nih, inovasinya luar biasa, bisa dimanfaatkan deh. Gitu ya Mbak Marcella. Terus kemudian ada pertanyaan berikutnya. Oke, pernyataan. Pertanyaan berikutnya dari ini ya, Mbak Santi Safitri ya. Oke, Mas. Oke. Inilah cara pandang kita terhadap konsumen. Terkadang konsumen memberi pandangan ada yang baik atau tidak baik terhadap kita, terutama dengan harga yang kita berikan terhadap konsumen. Namun kadang saja konsumen yang tidak mengerti seperti itu. Oke. Nah iya, kadang-kadang kita udah kasih harga murah ya ke konsumen, itu dikira murah. Dikasih harga tinggi, dikira kemahalan. Itu memang luar biasa sekali ya. Itu udah jadi hukum alam ya. Saya pernah teman-teman, ini sedikit sharing ya Mbak Santi ya. Saya pernah waktu itu konsul dengan, bukan ada pasien datang ke apotek gitu. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fajri ya. Sore. Saya kepengen boleh obat yang seperti ini. Oke Pak, ini saya siapkan obatnya nggak Pak? Ini harganya cuma 15.000 Pak. Maksudnya Mas, ini obat kok murah banget sih? Kayaknya murahan deh ini. Wah, saya kan shock kan ketika dibilang kayak gitu. Maksudnya apa? Nah, terus kemudian saya bilang, oh ternyata konsumen ini itu punya karakter yang dia itu, mohon maaf. Jadi ada
beberapa karakter konsumen, Mbak Santi. Yang pertama ada konsumen yang sensitivity price-nya itu tinggi, sensitivitas sama harganya itu tinggi. Tapi ada juga konsumen yang low sensitivity price-nya itu rendah gitu. Jadi dia sensitivitas harganya itu rendah. Ada juga konsumen yang sukanya terhadap kualitas. Ada juga konsumen yang sukanya terhadap jumlah tapi harganya juga murah. Nah, itu tergantung kita paham beberapa konsumen ini. Nah, kadang yang harus hati-hati itu sama konsumen yang cenderung apa ya, yang rada cari yang ini ya harganya murah ya, harganya murah tapi berkualitas. Nah ini nggak ada hukum alamnya gitu ya, murah berkualitas itu kayaknya nggak sinkron, dari dulu itu nggak pernah sinkron gitu ya. Biasanya kalau berkualitas ya rata-rata harganya tinggi. Nah harganya tinggi. Nah cuma kita harus edukasi nih konsumen-konsumen yang seperti ini. Misalnya ya, saya ketika dapat konsumen yang seperti itu kayak yang tadi itu ya, saya kasih obat dengan harga cuma 15.000, mereka bilang saya obatnya adalah obat murahan, saya edukasi, Pak, harga obat segini atau produk dengan harga segini itu kualitas ini, dia tidak kalah yang lainnya. Nah itu nah terus hal penting itu sebenarnya, nah ini strategi juga ya, kita menentukan harga itu lihat siapa calon pembeli kita. Itu salah satu cara juga. Kalau calon pembeli kita kok pasti kelihatan lah, teman-teman pasti bisa ngelihat kan orang-orang yang mana yang raut wajahnya itu mohon maaf mewah atau yang sederhana atau yang ketika orang yang kita hadapi orangnya yang cenderung dia adalah semi orang yang mewah atau orang yang berjuis atau orang yang rada tinggi ya martabatnya, udah datang misalnya ke tempat kita itu udah pakai Pajero gitu guys, pakai naik Pajero tuh pasti dia nggak akan pernah mau dikasih dengan harga yang murah karena dia menganggap kalau yang murah itu murahan. Nah itu teman-teman juga harus hati-hati, tapi beda dengan kalau kita ya, tapi jangan judge from the cover ya, tapi cuma kita bisa analisis secara dari luar aja sih, itu juga jangan dijadikan strategi utama. Yang jelas ketika kita menentukan sebuah harga itu harus disertai dengan edukasi yang jelas di dalamnya. Harga segini tuh bukan mereka. Nah, intinya menghadapi konsumen ya Mbak Santi, itu memang harus sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Saya hari ini jujur ya, orangnya nggak sabar ya. Saya punya admin khusus di Aku Desainku. Saya kebetulan nyambi desainer juga ya di Aku Desainku. Selain itu punya saya sendiri. Jadi ada konsumen desain itu Masya Allah ya. Kalau ngomong ya Mbak, itu luar biasa Mbak. Saya pernah Mas, desain kamu itu jelek banget tahu nggak? Harga segini kok mahal banget sih. Desain jelek harganya mahal. Jangan kalau dari posisi saya, ya mesti sensitif. Ya pasti sensitif, wajar sih sensitif karena dibilang kayak gitu, tapi saya pernah ngalamin hal itu. Maka ingatlah satu hal, konsumen itu raja. Seburuk apapun konsumen yang ada di kita, pokoknya layanilah dengan baik gitulah, layanilah dengan baik, dengan ramah, dengan sopan, dengan santun ya, walaupun hari ini kita mungkin lagi konsumen itu raja gitu. Kita harus muliakan mereka agar tenang, agar mereka mau gitu ya, mau dengan kita, loyal dengan kita gitu. Mbak Santi Safitri, mungkin kalau kurang jelas boleh di typing lagi, boleh di chat lagi pertanyaan berikutnya. Ini saya jawab. Dilanjutkan. Ya. Oke, saya break sebentar ya. Saya tak break sebentar, beberapa detik sebentar. Untuk teman-teman kita pertanyaan di stop terlebih dahulu ya. Monggo untuk Mas Fajri menjawab pertanyaan yang sudah ada terlebih dahulu. Nanti kalau misal waktunya masih cukup atau masih sisa, kita dipersilahkan, kita mempersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya kembali. Monggo Mas, dilanjutkan. Oke, baik. Berikutnya Mbak Agista Mardika. Dalam izin bertanya Mas, dalam membuat bisnis atau suatu usaha,
kita pasti melakukan riset pasar terlebih dahulu. Ya, kita ngelakuin riset pasar emang. Dalam usaha atau bisnis yang Mas Fajri buat, apa saja yang dilakukan Mas Fajri dalam melakukan riset pasar tersebut agar usaha Mas Fajri itu tetap berjalan dengan baik. Oke. Saya sedikit sharing riset pasar untuk karena saya bidangnya apotik ya, bidangnya apotik, saya sedikit sharing. Untuk membuat riset pasar apotik misalnya ya, saya biasanya membuat studi kelayakan ya, studi kelayakan bagaimana misalnya di daerah tersebut saya akan mendirikan bisnis itu dekat nggak dengan pusat ekonomi. Saya pasti akan pastikan itu. Karena ketika saya mendirikan apotik, itu harus dekat dengan pusat ekonomi. Nah, pusat ekonomi yang seperti apa? Misalnya pasar. Nah, saya hari ini mendirikan apotik dekat pasar kebetulan. Nah, saya cari yang dekat dengan pusat ekonomi. Yang berikutnya, demografi terkait dengan pendidikannya, pekerjaan orang di lingkungan apotik itu seperti apa aja gitu. Apakah mereka pekerja, apakah mereka petani, atau mereka orang yang bekerja di pasar, atau mereka tukang ojek kah, atau mereka apa gitu. Itu saya kelompokkan teman-teman. Saya kelompokkan menjadi satu demografi inti. Nah, demografi inti, misalnya kemarin di apotik, di daerah apotik saya adalah rata-rata orangnya pekerja. Berangkat pagi, pulangnya malam. Oh, berarti orangnya ini boleh dikatakan adalah kondisi masyarakat yang menengah ke atas. Nah, menengah ke atas, oh berarti saya harus menentukan target market saya, harganya, dan lain sebagainya, atau bisnis saya itu seperti ini, seperti ini. Misalnya, oh kalau karena daerah lingkungan saya itu adalah seorang pekerja, maka rame itu biasanya sore hari. Oh ya, ternyata benar, sore hari itu baru rame di apotik. Nah, kemudian riset pasar berikutnya terkait dengan demografi, saya juga harus cek di daerah tersebut dekat nggak dengan pusat-pusat pendidikan. Nah, kebetulan daerah apotik saya dekat dengan pondok pesantren ya. Kalau di daerah Sirampok, Brebes itu paling banyak pondok pesantren daerah kami ya. Nah, pondok pesantren itu ternyata masalah kasus di lapangan itu sering terjadi, mohon maaf, gudigen ya, penyakit kulit ya, skabies dan sebagainya. Oh, itu berarti bisa menjadi target market saya. Berarti saya di apotik itu harus menyediakan produk-produk yang terkait dengan dermatologi, terkait dengan produk-produk kulit misalnya. Karena di dekat saya itu banyak pondok pesantren yang membutuhkan obat-obat penyakit kulit. Nah, kemudian saya riset pasar berikutnya, oh ternyata di daerah apotik saya ini itu ada apotik pesaing yang ternyata bersebelahan gitu. Memang apotik saya bersebelahan dengan apotik lain sih. Ya mungkin ya begitulah, tahu Alfamart dan Indomart ya, mesti selalu berdekatan ya. Saya strateginya juga seperti itu. Jadi kalau daerah situ udah ada apotik ya, saya berusaha di depannya, kalau di sampingnya gitu. Nah, terserah ini mau dianggap baik atau buruk, tapi memang itu prinsip sebuah bisnis gitu, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian karena di samping saya ada apotik atau pesaing gitu, saya pasti akan harus melakukan inovasi. Oh, apotik sebelah itu ternyata nggak ada fasilitas delivery order. Nah, maka saya harus punya fasilitas delivery order, pesan antar. Jadi orang-orang pekerja di daerah apotik saya itu nggak perlu datang ke apotik, mereka tinggal kontak lewat WA, saya antarkan obatnya sampai rumah. Nah, itu strategi berikutnya. Itu riset pasar yang terkait dengan analisis pesaing. Nah, kemudian, oh pesaing saya ternyata itu tidak ada praktek dokter. Nah, ini juga pernah jadi permasalahan. Jadi daerah tempat kami itu kebetulan apotik enggak, qadarullah ya, belum ada praktek dokter. Dan qadarullah pertama kali apotik yang ada dokter umum itu tempat apotik saya. Akhirnya saya gimana caranya cari dokter umum sama dokter spesialis. Dan hari ini ada dua ya, ada dokter umum, kemudian satu dokter spesialis anak, itu laki-laki ya, sahabat saya juga sih sebenarnya. Nah, itu saya praktekkan di tempat saya, di apotik saya. Karena itu untuk analisis pasar, jangan sampai bisnis kita itu sama dengan bisnis-bisnis yang lain gitu. Kita harus punya beda, walaupun kita satu bidang, misalnya sama-sama di dunia apotik, kita itu harus punya yang beda lah, punya ciri khas yang beda gitu. Nah, kemudian selain itu, riset pasar untuk melihat pesaing ya, kemudian saya juga harus tahu terkait dengan opportunity ya. Tahu analisis SWOT ya, Mbak Agista Mardika, saya yakin udah tahu lah ya. Strong weakness, opportunities, threat, dan lain sebagainya, ancaman, dan lain sebagainya. Nah, itu juga digunakan untuk analisis riset pasar ya. Kayak misalnya kalau dari tempat saya, ancaman ke depan,
itu di situ mungkin akan ada apotek retail. Nah, apotek retail ini apotek yang semi modern ya, tidak menutup kemungkinan. Nah, itu saya juga harus persiapan. Makanya hari ini saya bangun apotek itu mirip semi modern, mirip kayak Kimia Farma. Bukan mirip, sebenarnya mirip banget sekarang. Mirip dengan Kimia Farma. Maaf, orang-orang Kimia Farma, saya nggak menjiplak idemu, tapi kita beda konsep. Ya, ya. Jadi kita mirip kayak apotek modern untuk mengantisipasi dalam jangka waktu ke depan, kita itu akan bersaing dengan apotek-apotek retail. Nah, terus riset pasar ini sebenarnya sangat diperlukan ya, terutama untuk bisnis-bisnis besar ya Mbak Mardika ya, terutama untuk apotek, klinik, rumah sakit, hospital gitu dan lain sebagainya. Bahkan semuanya pun butuh gitu. Rasulullah juga membangun bisnis itu selalu pakai riset pasar ya. Rasulullah itu kalau mau dagang itu mesti yang pertama yang beliau cari itu adalah pasar. Yang paling dekat dengan pasar tuh mana gitu. Yang paling dekat dengan pasar ya di situ saya harus jualan gitu. Nah, itu bisa dengan seperti itu ya. Mungkin kalau kurang jelas bisa disampaikan lagi Mbak Gista. Iya. Kemudian ini Mas, sesuai yang urutan saja dari sekarang, Mas Bagas mau bertanya. Oh ya, Mas Bagas tanya apa nih? Secara langsung mintanya Mas, monggo. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seorang founder nih ya ceritanya. Gimana guys, gimana? Oh ya, gini Mas. Mas Fajri kan itu memang sudah memiliki banyak perusahaan ya kan, udah banyak melakukan, bahkan udah melakukan terjun langsung ya kan. Nah, emang kebanyakan orang itu yang bingung itu adalah cara memulai dan marketing. Jadi mungkin Mas Fajri bisa sih memberikan contoh-contoh membuat strategi marketing yang berhasil itu seperti apa? Oke, strategi marketing. Oke. Udah? Oke. Udah Mas? Ya, oke. Baik, untuk strategi marketing ini banyak sekali sebenarnya langkahnya. Ini sedikit tips ya teman-teman. Saya masih ingat ya beberapa dekade yang lalu. Ketika saya mau, ini contoh aja ya. Saya waktu awal pertama diriin Aku Desainku, itu kan Aku Desainku nggak punya follower sama sekali ya. Followernya 0. Di Instagram boleh cek deh @akudesainku gitu, @akudesainku. Nah, pertama kali saya mikir ini gimana caranya mengumpulkan orang-orang yang mau beli desain saya. Nah, waktu itu saya adakan seminar online gratis yang ternyata pembicaranya saya sendiri, yang bikin saya sendiri sama istri, yang bikin sertifikat juga saya sendiri, yang nyebarin sertifikat juga saya sendiri. Itu bisa dengan cara-cara strategi seperti itu. Bikin seminar online, hadirkan ke target market kita misalnya adalah mahasiswa atau orang-orang ya. Kalau saya jujur target marketnya adalah teman-teman business owner, apotek, orang-orang yang punya apotek, orang-orang yang punya klinik. Nah, jadi saya waktu itu bikin seminar online, bagaimana caranya membangun brand apotek melalui desain. Nah, kebetulan yang ikut seminar dalam satu grup, waktu itu saya pakai satu grup WhatsApp ya teman-teman sekalian. Bikin grup WhatsApp, di situ ternyata yang ikut seminar adalah orang-orang gitu, apoteker di situ. Nah, ikut di situ, gabung di grup, kita sharing dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan saya itu, saya kasih semacam kayak gimmick gitu. Hari ini khusus buat peserta seminar branding desain apotek melalui desain, akan diberikan kesempatan diskon 50% bikin logo di Aku Desainku. Nah, akhirnya kan orang-orang pada tertarik tuh. Wah, logo kan biasanya mahal ya, jutaan ya, biasanya jutaan sih harganya. Ya, jutaan dan sebagainya, ini cuma 50%. Wah, murah banget ya. Nah, waktu itu saya bikin gimmick, cuma harga desain itu cuma 50.000, 100.000 dan sebagainya, yang sangat-sangat murah gitu. Tapi mudah-mudahan nggak murahan ya, nggak murahan. Nah, bikin cara dengan seminar seperti itu, seminar online yang kita bikin sendiri, ya nggak usah modal banyak lah. Nah, kita ngomong sendiri kan nggak usah dibayar ya. Terus kita ngeluarin sertifikat, e-sertifikat ya, kita bikin sendiri kan gampang. Download di free pick kayak gitu, dan lain sebagainya, bikin sertifikat kita share ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Itu strategi pertama dengan seminar online ya. Strategi berikutnya yang kedua, kebetulan saya kadang-kadang ngisi seminar ya, offline atau online skala nasional atau di beberapa nasional, sementara di nasional sekarang. Jadi kayak kemarin ngisi bareng sama bosnya Sambelaya, Mas Wawan, ada
Mas Muzamil Hezbollah, teman-teman ITB ya, yang suaranya bagus ya. Terus ngisi bareng sama Mas Nata Reza Wardah, sama Alvin, dan lain sebagainya, Mbak Larissa Chow. Itu ketika saya kesempatan dengan ketemu mereka, itu ketika di hadapan audiennya mereka, yaitu di saat-saat itulah saya mempromosikan bisnis saya di situ. Nah, promosiin di bisnis saya itu, tapi ya tetap terkait dengan tema-tema seminar itu. Nah, itu bisa dengan cara-cara seperti itu. Cara yang berikutnya, ini tadi saya sampaikan lagi, yaitu dengan Facebook Ads. Nah, Facebook Ads ini salah satu teknologi yang lumayan canggih, teman-teman. Jadi kita bisa promosi spesifik, namanya, umurnya, dan lain sebagainya, target marketnya. Misalnya teman-teman adalah jualan, tadi kayak Mbak Marcella, jualan sayuran. Nah, pakai Facebook Ads, itu nanti promosinya itu langsung ke orang-orang itu, yang orang-orang yang suka searching sayuran, orang-orang yang membutuhkan sayuran. Masih ingat nggak kalau di Instagram kita lihat kadang-kadang ada tulisan, gambar di Instagram tulisannya bersponsor, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya teknologinya Facebook Ads, bisa dengan menggunakan seperti itu gitu. Nah, itu yang berikutnya ada Facebook Ads ya. Berikutnya lagi, kalau sekarang di masa pandemi ya di masa pandemi ya, untuk target marketing sih jujur lebih ke arah digital semua, Jadi kita bikin konten setiap hari. Kontennya itu ya terserah, mau promosi tentang produk-produk kita share di WhatsApp status kita, atau kita manfaatkan di grup-grup, kita share setiap saat, itu juga nggak masalah. Intinya teman-teman ketika mau jualan itu jangan pernah malu. Jangan pernah malu, kita jualan di berbagai tempat itu nggak usah malu ya. Kita mau jualan di grup, kayak mau jualan di manapun itu nggak usah malu ya. Nggak usah malu. Nah, kemudian ada strategi marketing itu bisa juga dengan kita memanfaatkan link yang kita punya. Misalnya kita punya teman atau sahabat, kita manfaatkan mereka gitu untuk membagikan informasi bisnis yang kita punya. Mungkin bisa sedikitnya kayak gitu ya, salah satu strategi marketing Bagas. Sebenarnya kalau kepingin dijelasin secara detail, kapan waktu kamu main ke Bumi Ayu lah, kita ketemu bareng. Siap. Iya, sama masker tapi gas. Oh iya, siap. Oke. Makasih, Mas. Yo, sama-sama Bagas. Ya, oke. Oke, pertanyaan dari mana nih? Dilanjutkan yang di chat itu monggo. Oke. Berarti dari Mbak Laila apa ya? Mbak Laila ya? Iya. Ini kayaknya kayak pernah lihat teman angkatan apa ya? Bukan ya? Nggak tahu saya, Mas. Mungkin ya. Iya. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu lebih detail lagi tentang branding bisnis kita, caranya gimana? Oke, branding bisnis. Nah, ini sering jadi PR buat kita. Saya mau sedikit sharing. Branding itu sebenarnya bukan logo ya. Saya ingatkan lagi, branding itu bukan logo. Branding itu gimana caranya adalah biar bisnis kita itu dikenal dengan masyarakat. Nah, coba teman-teman kalau datang ke sebuah kota, naik mobil misalnya, datang mau beli sesuatu, lihat ada sesuatu yang warnanya merah. Mesti ingatnya Alfamart. Wah, merah tinggi tuh di sebelah kanan jalan. Wah, itu Alfamart itu. Nah, gimana caranya kita membuat orang itu seperti itu? Nah, salah satu caranya adalah teman-teman, ini sering saya sampaikan ke teman-teman perusahaan yang hari ini saya laksanakan, kayak CV Herbal Indotama. Dia memang meminta aku desainku untuk menjadi konsultan branding. Saya sampaikan ke beliau-beliau itu, branding itu harus dari nol ya, dari mulai zero, dari mulai karakternya itu harus benar-benar bersatu. Ini saya misalnya ya, teman-teman datang ke Alfamart itu mesti selalu dengar, selamat datang di Alfamart, ada yang bisa kami bantu? Nah, mesti setiap saatnya. Kalau enggak, datang ke Apotek Kimia Farma. Selamat datang di Apotek Kimia Farma, ada yang bisa kami bantu, semoga sehat selalu. Nah, kayak gitulah, pakai kalimat-kalimat kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu strategi branding, teman-teman sekalian. Strategi branding yang bisa kita gunakan. Nah, kalau teman-teman kepengen seperti itu, bikinlah karakter-karakter yang seperti itu. Termasuk, mohon maaf, kostum, pakaian yang kita gunakan juga sesuai dengan warna branding kita. Kalau saya di Apotek Fatih Pharma itu pakai warna branding adalah warna merah, orange, dan hijau. 3 warna ini itu adalah 3 warna inti yang saya gunakan baik untuk logo, pakaian, kemudian konsep interior ruangan, kemudian branding kendaraan kita, kemudian pokoknya kemasannya, packaging, dan lain sebagainya, itu auranya itu pasti saya pakai warna merah,
hijau, dan kuning. Nah, jadi karyawan kalau di apotek kami itu hari Senin dan Selasa itu pakai jilbab warna merah, Rabu Kamis itu pakai jilbab warna orange, Jumat Sabtu itu pakai warna hijau. Nah, itu untuk strategi branding. Hal-hal seperti itu untuk pakaian itu akan membuat konsumen itu kena. Coba didatang ke Alfamart, rata-rata orang yang kerja di Alfamart itu pakai baju warna merah. Ada tulisan Alfamart terus gambar apa tuh? Serangga apa itu yang tulisan Alfamart yang jadi semacam apa ya? Brand. Lebah, Mas, lebah. Iya, maskot. Yang itulah maskot lebah ya. Iya, Ponta dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa dengan cara-cara seperti itu ya, bisa dengan cara-cara seperti itu. Terus kemudian untuk membranding bisnis itu dengan cara berikutnya adalah kita sering apa ya? Kalau saya sih dulu pakai cara konvensional. Jadi ketika ada seminar online, seminar-seminar online atau offline, itu biasanya kita jadi sponsor ya, jadi sponsor agar logo kita itu selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga orang itu akan penasaran, kalau ikut acara ini mesti kok ada logonya ini sih, itu bisnis apa sih sebenarnya? Dan itu juga salah satu strategi branding kita, untuk lebih dikenal sama masyarakat. Nah, kemudian berikutnya, kalau misalnya Mbak Laila Hanifatul Nisa kepengen tanya detail terkait dengan branding, nanti boleh deh nomor HP saya di-share ke Mbak Laila, nggak masalah. Nanti bisa sharing karena branding ini perkara yang luar biasa. Kalau jujur aja ya teman-teman, kalau kita bikin namanya guideline branding, satu guideline branding itu sekitar harganya 75 juta. Isinya itu cuma sebuah buku, isinya itu guideline, panduan. Dari mulai pemilihan warnanya, font yang akan digunakan, font desain yang akan digunakan, etika perusahaan itu, baju yang akan digunakan, mobil yang akan digunakan, kita branding semuanya dari zero ya, dari titik nol sampai benar-benar luar biasa. Nah, itu harganya 75 juta per branding, guideline branding. Nah, tapi teman-teman nggak harus beli-beli kayak gitu. Tapi kalau mau beli ke aku desainku nggak apa-apa sih. Iya, harganya segituan gitu. Tapi nggak masalah. Nggak. Bercanda aja. Cuma ini sedikit sharing, jadi guideline branding itu harganya sekitar segituan lah. Cuma ya hari ini kalau untuk bisnis-bisnis yang awal sebenarnya nggak perlu. Yang penting kita udah nerapin warna-warna yang jadi titik kunci branding kita, sebenarnya udah cukup banget. Nah, itu Mbak Laila ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Berikutnya ada siapa nih? Mbak Iva ya, Mbak Iva Nur. Izin bertanya Kak, gimana sih kalau kakak lagi mentok, gak ada perputaran uang, sedangkan harus ada untuk perputaran modal, bayar gaji karyawan, dan lain-lain bagi tambahan atau buka investor. Oke. Ya, jadi ceritanya gini, salah satu alasan saya kerja di rumah sakit di wilayah Bumiayu itu sebenarnya salah satu kaki kiri saya ya. Jadi kalau kaki kanan saya itu pincang, maka saya bisa gunakan kaki kiri untuk jalan. Nah, salah satunya ya, jujur aja, saya pernah gunakan gaji saya di rumah sakit untuk bayarin karyawan, gaji karyawan. Terutama kemarin pas di tengah-tengah pandemi ya. Bulan Mei itu pusat titik puncaknya ya, lagi kolapsnya luar biasa. Mau gaji karyawan itu susah, apalagi sesuai UMR. Bahkan mau ngasih THR itu kita sampai bilang kita bayarnya bertahap THR-nya gitu. Nah, itu memang saya gunakan untuk pakai gaji saya sendiri di rumah sakit karena itu untuk salah satu cadangan jika suatu waktu terjadi goncang seperti ini. Nah, teman-teman bisa gunakan. Saran saya sih jangan buka investor dulu ya. Boleh sih buka investor, cuma jujur saya sampai hari ini paling nggak suka dengan sistem investor karena ya bagus sih bisnis kita jadi lebih berkembang. Cuma selagi saya masih bisa mengembangkan bisnis itu dengan tangan saya sendiri, menjadi bisnis itu kita sendiri, menjadi semua apa yang kita punya itu milik sendiri, itu lebih puas gitu. Rasanya lebih puas. Mending kita selesaikan sendiri. Ingat, kita punya Allah. Allah itu nggak akan tidur. Orang lain itu mungkin nggak akan bantu kita, tapi Allah yang akan bantu kita. Berdoa terus, kayak gitu. Jadi saya bayar gaji karyawan itu pakai salah satunya sebagian dari ini ya, gaji saya di apotek. Oke. Kemudian, oke, dari Pak Afid nih,
banyak yang kita adrenalin baru bergerak saat deadline datang. Iya benar banget. Boleh sharing pengalaman Mas Fajri untuk manage deadline tersebut baik saat menjadi mahasiswa hingga sekarang. Oh iya benar. Saya sampai hari ini masih ngerjain deadline sih mendekati hari H ya. Masuk ke titik kulminasi ya. Boleh dikatakan baru kejadian kemarin teman-teman. Saya sedikit sharing ya. Jadi H-1 saya dikabarkan deadline bahwasanya besok pagi harusnya hari ini ya. Hari ini sudah saya kirim sih desainnya. Mas Fajri, hari Ahad jenengan harus mengirimkan desain untuk direview ke Badan POM ya. Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk registrasi produk herbal, obat baru ya. Obat baru yang sedang dikembangkan salah satu perusahaan. Kebetulan kita jadi salah satu desainernya, salah satu konsultannya. Dan saya baru dikabari H-1. Sebenarnya bukan dikabari H-1, udah dikabarin dari dulu, tapi saya baru ngerjain H-1 gitu. Cuma waktu itu yang jadi prinsip saya ketika saya mendekati deadline itu, saya harus kerja maksimal. Jangan pernah walaupun mendekati deadline saya kerjanya itu cuma setengah-setengah. Nah ini yang salah. Kadang-kadang orang mendekati deadline itu belajar semau sendiri gitu loh. Belajar semau sendiri alias apa adanya gitu. Alias apa adanya, jadi H-1 lah udah lah. Mau bagus ya monggo, enggak ya enggak apa-apa gitu. Jangan sampai punya prinsip kayak gitu. Walaupun deadline H-1, teman-teman harus tetap berusaha yang terbaik ya. Terbaiknya apa? Kalau misalnya perlu sampai lembur. Kalau perlu sampai ya mungkin boleh dikatakan ya saya pernah begadang ya, tidak menutup kemungkinan saya pernah begadang kayak semalam itu begadang juga ngerjain desain sampai jam 12 malam ngerjain desain. Saya satu hal dalam prinsip saya, ketika saya mengerjakan deadline ini, saya harus mengerjakan sebaik mungkin gitu. Nah, kemudian untuk manage deadline biasanya bikin ini catatan ya, Pak Abid sama teman-teman yang lain. Saya bikin catatan di papan gitu. Jadi deadline tanggal ini itu saya harus ngerjain desain ini. Deadline tanggal ini saya harus bikin materi ini, seminar ini, kemudian dan sebagainya. Saya biasanya pakai catatan stick note kayak gitu. Bahkan di HP saya itu biasanya saya isi catatan-catatan khusus di sini, pakai alarm juga, pakai alarm. Nah, alarm itu yang saya gunakan. Misalnya ya H-1 itu alarm udah nyala dan lain sebagainya. Itu saya pakai cara-cara seperti itu gitu. Nah, itu memang deadline itu menjadi momok semua mahasiswa, bahkan saya sendiri sampai hari ini pun masih jadi momok deadline-nya. Apalagi laporan psikotropik narkotika di rumah sakit itu luar biasa. Itu pun jadi deadline saya juga. Gitu. Begitu teman-teman sekalian, gitu. Mas Ilyas, ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Insya Allah satu lagi apa ya Mas ya? Nggak apa-apa kan? Boleh silakan. Mau nambah lagi nggak apa-apa. Jadi dari Syaza kalau nggak salah namanya. Seperti ini. Bismillah, izin bertanya. Awal-awal merintis bisnis mungkin akan banyak mengalami kendala seperti susah laku dan jarang closing. Kadang hal seperti itu bisa membuat down dan akhirnya langsung menyerah. Besoknya udah nggak jualan lagi. Terus pertanyaannya, bagaimana cara agar tidak mudah menyerah jika mengalami kendala seperti itu? Boleh diulangi. Sorry. Satu kali lagi. Awal-awal merintis bisnis mungkin akan banyak mengalami kendala seperti susah laku dan jarang closing. Kadang hal seperti itu bisa membuat down dan akhirnya langsung menyerah. Kemudian besoknya nggak jualan lagi. Terus pertanyaannya, bagaimana cara agar tidak mudah menyerah jika mengalami kendala seperti itu? Oke. Bagaimana caranya ya? Jujur, laku atau nggak lakunya sebuah dagangan, itu ingat teman-teman, rezeki kita itu udah ada yang ngatur ya. Rezeki kita udah ada yang ngatur, kapan kita laku, kapan kita nggak laku. Saya juga pernah dagangan sehari itu nggak laku sama sekali, alias omsetnya nol gitu. Omsetnya nol, nggak punya apa-apa gitu ya. Nah, cuma saya dalam hati saya prinsipnya adalah rezeki itu udah ada yang atur. Hari ini mungkin nggak laku, hari besok siapa tahu laku 3 kali lipatnya, siapa tahu 4 kali lipatnya. Intinya teman-teman harus husnuzon ya kepada Allah ya, berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai ketika dagangan kita nggak laku, kita berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Karena rezeki itu udah ditetapkan teman-teman. Hari ini teman-teman akan mendapatkan rezeki
hari besok akan tidak mendapatkan rezeki atau diuji tidak mendapatkan rezeki, itu menjadi sesuatu hal yang wajar. Jangan pernah khawatir dengan rezeki yang kita dapatkan. Allah itu tidak akan menguji batas hambanya itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Hari ini Allah uji dengan cara kita, ibaratnya kita nggak laku dagangannya, sebenarnya Allah itu kepengen ngasih tahu ke kita bagaimana kita menganalisis masalah itu. Itu kan sebenarnya ujiannya Allah berikan agar kita itu berpikir, oh berarti agar dagangannya laku, saya itu harus lebih bekerja keras lagi untuk mempromosikan dagangan saya. Jadi setiap kali kita mendapatkan seperti itu, tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Ya, saya bolak-balik teman-teman udah nggak heran gitu. Pernah ya nggak dapat sama sekali ya, pernah dagangan muter-muter gitu. Apalagi awal nikah ya, saya pernah jualan keripik teman-teman. Jualan keripik ke teman-teman, bawa satu goodie bag, kemudian nggak laku sama sekali ya pernah ya. Tapi saya berpikir ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang lebih melimpah di hari esok agar hamba bisa menafkahi keluarga hamba gitu. Intinya ya ketika dagang di hari berikutnya kita harus selalu berusaha lebih baik lagi gitu. Jangan pernah putus asa gitu ya. Tetap mendekat diri kepada Allah ya. Pokoknya berhusnuzon aja gitu. Ya. Ada lagi? Ya. Mungkin sudah apa ya Mas ya? Oke, siap. Ya, ini kita ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Ini mungkin bisa ditanggapi dulu apa ya Mas ya? Untuk yang terakhir, insya Allah nanti habis itu closing statement. Gimana? Ini bisa ditanggapi terlebih dahulu di kolom chat ada. Oh, apa sih? Saya belum masuk nih. Terima kasih ilmunya. Oh ya, oke. Siva ya, Mbak Iva ya. Oke. Saya ingin bertanya lagi kalau boleh. Konsep Rasulullah dalam penjualan itu bagus. Tapi berdasarkan pengalaman kakak, banyak gak sih yang musuhin dari pedagang yang lain dengan penjualannya seperti itu? Wah, banyak dek. Banyak banget yang musuhin itu luar biasa ya. Saya pernah jualan seperti itu dikira menghancurkan pasar. Pernah difitnah seperti itu. Menghancurkan pasar lah, dikira mau bunuh pedagang kecil lainnya lah, dan lain sebagainya. Cuma waktu itu saya punya prinsip, saya jelaskan ke orang-orang itu gitu. Kenapa sih kamu itu terlalu memikirkan saudara muslimmu? Coba sih, lihatlah teman-teman orang pengusaha Cina itu. Dia jualan itu super murah, bahkan menghancurkan pedagang-pedagang lokal. Kenapa kamu nggak pernah protes? Gitu. Saya sering tanya kayak gitu. Dia akhirnya nggak bisa jawab. Lah sekarang saya mau jualan sesuai dengan prinsip Rasulullah, saya sampaikan harga saya, ibaratnya harga inti dari perusahaan itu sebelum saya jual, nggak saya apa-apain, belum saya kasih profit, kemudian mereka yang menentukan profit, kok kamu malah dikira saya menjatuhkan harga kayak gitu. Nah, saya pernah tanya kayak gitu, tapi orangnya diem gitu. Cuma bagi saya, kalau ketika dimusuhin seperti itu, udahlah, biarin aja gitu. Bersikap bodoh amat aja lah. Kalau memang jalan kita benar, ya sudah lakukan secara benar. Memang kalau kita berjalan di jalan yang benar, itu banyak orang yang nggak suka. Ya, apalagi prinsip dagang Rasulullah itu, Masya Allah, jujurnya luar biasa ya. Ketika ngomong A, B, C, dan sebagainya, beliau sampaikan gitu. Termasuk dan sebagainya. Jadi jangan khawatir ketika dimusuhin orang, ketika kita namanya kebatilan itu ya tetap ada gitu ya. Namanya orang nggak suka itu tetap ada. Mau sebaik apapun kita, itu tetap ada aja orang yang musuhin kita gitu. Orang yang nggak suka gitu. Udah nggak usah terlalu mikirin orang lah. Intinya kita fokus sama dagangan kita sendiri. Mau dikira seperti itu ya silahkanlah. Jadi pahala buat kita gitu ya. Difitnah yang nggak masalah. Itu buat pahala buat kita. Malah justru bersyukur ketika dijelek-jelekin kayak gitu, dimusuhin kayak gitu, doa kita jadi semakin dikabulkan sama Allah. Ya Allah, minta aja nanti doanya. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya dialirkan gitu. Karena doa-doa orang yang terzolimi itu ya akan gampang sekali diterima oleh Allah gitu. Udah, intinya jalan lurus sesuai prinsip-prinsip Rasulullah, udah hidupnya tenang gitu. Nggak usah mikirin apa kata orang. Kalau mikirin apa kata orang itu nggak akan ada habisnya. Malah jenengan itu nanti akan ya fokus sama masalah, bukan fokus sama masa depan jenengan. Gitu sih. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Sangat super sekali ya. Soalnya kadang banyak yang gimana ya, terlalu wah tapi
nggak sesuai relief gitu loh. Kalau jenengan kan langsung mengalaminya langsung gitu loh Mas. Mengalami dari perkuliahan lah, sebagai sharing kita sebagai mahasiswa juga lah, jenengan juga pernah jadi mahasiswa sambil bisnis juga seperti itu. Oke. Mungkin untuk yang terakhir closing statement apa ya Mas ya? Oh Untuk iya, kita oke. kita. Oke, saya closing statement ya. Closing statement ya. Mudah-mudahan dari ilmu yang kita diskusikan hari ini, dan mohon maaf buat teman-teman, jangan saya menggurui, apalagi saya mengajari, jangan pernah, karena saya bukan guru, juga bukan pengajar. Hari ini saya berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Ingatlah, menjaga wajah barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Teguhlah pada pendirian, Quran dan Sunnah. Jangan pernah teman-teman itu goyah. Dan jazakallah khair kepada Pak Abid Yanwar Badarudin ya. Iya. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, keberkahan ke Pak Abid dan keluarga. Terima kasih banyak membantu saya ketika zaman kuliah. Beliau salah satu motivator saya dari mulai zaman kuliah ya, mohon maaf, ketika di pemilihan mahasiswa berprestasi nasional pun Pak Abid salah satu orang yang berperan penting dalam mensukseskan pemilihan mahasiswa berprestasi nasional, dan beliau salah satu orang yang menyemangati saya. Dan terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat, tetap berhusnuzon kepada Allah, dan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan hari ini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa diterapkan. Jika ada yang kurang baik jangan diterapkan, kalau yang baik silahkan bisa diterapkan atau bahkan bisa dibagikan agar ilmu itu lebih bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fajri ya Mas ya. Oke. Kepada teman-teman juga terima kasih sudah berkenan mengikuti dan juga berpartisipasi aktif di dalam seminar kewirausahaan ini. Yang terutama kepada Ustadz Abid selaku pembina, kami ucapkan besar-besar terima kasih karena sudah berkenan membersamai sampai akhir kegiatan ini. Ya. Saya selaku MC rangkap sekaligus moderator juga meminta maaf kepada teman-teman apabila ada salah prakata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan seperti itu. Apabila ada kebaikannya monggo diambil. Ya, dari saya tutup saja nggih, tapi sebelum kita tutup bersama-sama ada sesi foto terlebih dahulu. Silahkan yang berkenan menampilkan videonya atau menampilkan kameranya dipersilahkan. Monggo terlebih dahulu teman-teman yang ingin menampilkan wajahnya atau membuka videonya, kita akan ada sesi foto terlebih dahulu. Yes. Mamas Bagas. Ya, Akhina Anggar mau menampilkan enggak? Oh, enggak, yaudah. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dan berperan aktif. Sekali lagi, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis sebelum meninggalkan majelis ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC undur diri. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada teman-teman dipersilahkan untuk bisa undur diri.